Yang pertama teman-teman semua, kita bisa menyampaikan apa-apa pikiran kita, kemudian bisa menyampaikan apa-apa yang kita rasakan itu dengan literasi. Sebaik-baik kita ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena komunitas ataupun dalam instansi lembaga itu pasti menebar kemanfaatan. Dimanapun kita berada, kita memberikan manfaat bagi seluruh atau yang terkecil buat diri kita pribadi atau untuk keluarga. Kita ingin lebih dakwah di dalam bidang media ya, baik media sosial maupun media yang dalam tanda kutip bisa dilihat oleh orang lain. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Kang Ripal? Sangat penting sekali teman-teman semua. Kita bisa bercakap-cakap dengan orang luar, kemudian dalam kegiatan bahkan dalam pendidikan itu sudah menjadi keharusan. Karena hari ini banyak sekali bahasa serapan dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak tahu maknanya, nanti mungkin akan lebih atau tidak paham dengan apa-apa yang disampaikan oleh misalkan guru ataupun dosen. Halo teman-teman Primary List, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Wan Ummah, yaitu bersama dengan Kang Ripal. Halo Kang Ripal. Halo. Apa kabar Kang Ripal hari ini? Alhamdulillah, bihayat. Baik ya, baik. Kang Ripal, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu di hari ini ya. Kita akan ngobrol mungkin sedikit ataupun banyak nanti ya, gimana nanti selanjutnya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak gitu ya, biasanya kami pengen mengetahui dulu background dari Kang Ripal ya. Mungkin dari sekarang berkegiatan apa, kemudian sekolahnya di mana, dan selanjutnya silakan. Kemarin alhamdulillah untuk SMA, saya ada di SMA Muhammadiyah Bani Resmi, kemudian kalau perguruan tinggi ada di STI Peris Garut, dan alhamdulillah sekarang berkegiatan di komunitas Wan Ummah, juga belajar mengajar di salah satu sekolah di Garut. Nah teman-teman semua, Wan Ummah ini merupakan salah satu cabang dari Wan Ummah chapter Bandung, yang nanti dari tahun 2019 mulai melebarkan sayap. Nah kami dari Wan Ummah Garut, alhamdulillah beberapa sesi kemarin sudah ada beberapa kolaborasi, salah satunya dengan Premier English. Oke, jadi di sini sudah disampaikan beberapa kalimat yaitu tentang Wan Ummah ya. Tapi sebelum ke Wan Ummah nih Kang, kemarin ngambil jurusan apa nih Kang? Kalau kemarin lebih ke Suludin, kalau ya? lebih jurusannya ke ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang lagi menyaksikan mungkin Kang ya. Mungkin ada anak kelas 12 yang penasaran juga dengan jurusan tersebut. Gitu ya, boleh sedikit cerita jurusan itu tuh mempelajari apa sih? Oke, teman-teman semua dari tahun 2016 itu booming tentang penghafal Al-Quran. Jadi kalau jurusan ini tidak hanya belajar tentang tahsin Al-Quran, kita juga nanti akan dipahamkan dengan beberapa cara agar nanti teruntuk biar ibadah kita lebih afdol karena mempelajari tentang tafsir. Terus saya motivasinya itu ialah tentang bisa menghafalkan atau lebih paham dengan bacaan-bacaan dalam ibadah, contoh dalam sholat. Makanya menurut saya balance sekali kalau teman-teman semua mengambil jurusan ilmu kalam tafsir biar lebih paham nanti, terutama berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat. Oke, jadi di sana ada beberapa pelajaran tafsir juga ya, kemudian tahfidz Quran juga ya. Iya betul. Oke, sedikit tips nih Kang, mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton, gimana sih caranya? Ini mah sedikit aja mungkin ya, share pengalaman dari Kang Ripal sendiri supaya kita bisa termotivasi ataupun rajin untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, motivasi saya yang paling kuat ialah belajar dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mempunyai misalkan penglihatan yang afdol, kemudian tangan kaki yang tidak afdol. Karena motivasi saya itu karena ada saudara saya yang mungkin dalam hal ini tidak keterbatasan, hingga saya masuk ke salah satu tahfidz di Majalengka supaya menjadi motivasi khusus bagi keluarga saya. Oke, jadi ini harus istilahnya harus ada motivasi terlebih dahulu dari dalam diri ya. Oke, Kang Ripal, sekarang saya ingin melanjutkan ke Wan Ummah nih ya. Tadi Kang Ripal sih menjelaskan, cuman saya ingin sekali lagi dijelaskan. Alasan pertama masuk Wan Ummah nih, Kang Ripal, gimana ceritanya? Yang pertama itu dari tahun kemarin, tepatnya di bulan 10, itu ada open volunteer buat kegiatan GB Gebar Bahagia. Nah teman-teman semua, karena yang pertama saya lihat profil. Jadi Wan Ummah ini secara legal udah ada yayasannya, kemudian secara program, bahkan program harian bulanan itu sudah sangat menunjang buat saya. Karena kalau dilihat, yang pertama banyak komunitas yang memang tidak ada
dalam hal ini mungkin tarbiyah. Nah, di Wan Ummah ini sebulan sekali ada tarbiyah, penguatan secara bukan jasmani aja tetapi secara ruhiyah. Jadi kita lebih mengenalkan dengan asma wa sifat, kemudian lebih kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah sangat ya, pertama fisiknya dapat, rohaninya dapat, kemudian nanti include-nya mungkin relasi lebih banyak. Karena yang saya rasakan hari ini banyak sekali relasi hingga nanti bisa menunjang kegiatan-kegiatan kita, bahkan mungkin lebih jauh bisa menunjang aspek karir kita. Oke. Jadi ini bagi teman-teman yang mau gabung juga boleh ya. Iya. Saat ini masih dibuka. Sangat terbuka sekali teman-teman semua. Nanti mungkin boleh di-spill beberapa kegiatan teruntuk di kegiatan-kegiatan bulan depan insya Allah. Ada di Instagramnya di Wan Ummah ya? Wan Ummah Chapter Garut atau Wan Ummah Garut. Oke. Tapi kalau ini kan tadi disampaikan di awal bahwa Wan Ummah ini merupakan cabang dari Bandung ya. Kalau di Garut sendiri ini mulai hadir Wan Ummah itu kapan persisnya? Nah, untuk persisnya itu ada di tahun 2019 menjelang COVID, menjelang pandemi. Namun yang paling pertama di-up itu bukan dari segi Wan Ummahnya, tetapi lebih ke kegiatan-kegiatan muslimah. Makanya kita bergandengan tangan dengan Anissa Community. Jadi masih dalam satu atap, masih dalam satu naungan Anissa dan Community. Cuman lebih ke, kalau muslimah mah lebih ke Anissa, kalau Wan Ummah lebih umum dan khusus untuk ikhwan-ikhwan, terutama dalam bidang olahraga ataupun ya permainan-permainan yang bisa merangkul teman-teman semua biar menjadi wadah agar nanti kegiatan-kegiatannya lebih positif. Oke. Kalau misalkan visi dan misinya nih, Wan Ummah Chapter Garut apa nih? Teman-teman semua yang harus dicanamkan, jadi Wan Ummah Chapter Garut fokus di 3 pendidikan. Yang pertama dakwah sosial dan kemanusiaan. Simpelnya teman-teman semua untuk visi Wan Ummah Chapter Garut ialah terbentuknya iklim dakwah yang nanti bisa teman-teman semua lihat di dalam media sosial kita. Yang kedua, nanti bisa dirangkul oleh setiap elemen masyarakat. Contoh kayak anak kecil, anak muda, bahkan ibu-ibu, bahkan mungkin lansia. Cuman hari ini kita fokus lebih ke anak-anak muda. Makanya program-program kita itu kalau dilihat kalau dilihat di profil IG itu teman-teman semua lihat itu ada profil-profil yang memang anak mudanya banyak. Seperti itu. Oke. Kalau dari program nih, kemarin kan tadi disampaikan di awal, ya alhamdulillah Wan Ummah dan Primary English berkolaborasi ya. Kita support beberapa programnya. Boleh disampaikan nih Kang, kemarin program yang sudah dijalankan apa saja? Yang pertama ialah Tablik Akbar. Nah, tadi atau beberapa minggu kemarin itu sama Bang Hawariun. Salah satu influencer yang pengikutnya sangat banyak. Teman-teman semua nanti ada GB atau Geber Bahagia. Itu juga sudah terlaksana di tanggal 15 di hari Jumat. Kemudian nanti puncaknya ada di bulan Januari di tanggal 27 dan 28 di Pendopo Garut. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan puncak yang senantiasa diadakan setiap akhir tahun atau menjelang awal tahun. Nah, makanya nanti teman-teman semua boleh nanti mampir di tanggal 7 dan tanggal 28 di Pendopo Garut buat puncak kegiatan di Islamic Festival. Oke. Mungkin Kang Ripal boleh dijelaskan dari ketiga acara tadi ya, yang duanya udah selesai ya, tadi Gebiar Bahagia dan Takbik Akbar. Takbik Akbar boleh di-spill sedikit meskipun sudah terlaksana gitu ya. Kemarin pesertanya berapa, terus tema yang dibawa oleh ustadznya boleh disampaikan. Kemudian Gebiar Bahagia itu apa, silakan. Untuk Bang Hawariun, teman-teman semua, alhamdulillah kan sebelum hari H kita ada pendaftaran via online. Iya. Itu genap di angka 1.800. 1.800. Ini di Masjid Agung Garut ya? Masjid Agung Garut. Oke. Kemudian yang hadir, kalau lihat di database, kurang lebih ada 1.850 kalau tidak salah. Nah, teman-teman semua yang diangkat hari kemarin dalam kegiatan TA, Tablik Akbar, tentang tema ialah tentang menambah keimanan kita. Karena hari ini tentunya yang dinamakan yang iman, terus bagi anak-anak muda itu sangat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, dengan diadakan TA ini mudah-mudahan salah satu wasilah biar iman kita tidak hanya berkurang. Tadi kan kalau Rasul nanya, kalau sahabat ketika turunnya misalkan segini. Dan ini nggak langsung misalkan turun ke bawah, bahkan mungkin bisa naik. Kalau kita mah, kalau futur misalkan imannya segini, bahkan mungkin lebih bisa ke dasar. Makanya sangat penting sekali tentang tema yang kemarin kita angkat. Iya, jadi harus tetap kuat imannya ya, oke. Betul. Yang kedua tentang GB atau Geber Bahagia,
Singkatnya teman-teman semua, itu program untuk membahagiakan anak-anak yatim dan juga para penghafal Quran. Itu ada 100 orang, kemudian ada 20 murabi. Nah, sistem kegiatannya kita mengajak kepada adik-adik kita, pertama ke wahana dulu teman-teman semua, ada di Nurland. Kemudian nanti ba'da duhur ada ke Sabda Alam buat bermain. Nah, di sela-sela itu teman-teman semua ada semisal kayak bukan ceramah ya, lebih motivasi. Kemarin kita ada ya beberapa talent atau beberapa kegiatan biar anak-anak panti kemudian para penghafal Al-Quran lebih semangat dalam menghafal ataupun dalam memberikan kebaikan-kebaikan teruntuk para orang tua. Oke, kalau yang terakhir nih, yang nanti acara puncaknya ya di Januari ini tuh ada apa aja nih? Buat tablik akbar, kemudian nanti di puncaknya IPES. Di IPES ini pertama kita ada talk show. Talk show ini mengangkat orang-orang yang memang berpengaruh di Kabupaten Garut, terutama dalam bidang bisnis, kemudian kecantikan, bahkan nanti actionnya lebih luas ke jejaring internasional. Contoh misalkan teman-teman semua tahu misalkan CEO Info Garut, kemudian ada dari owner El Biru, dan lain sebagainya. Tentunya ini diharapkan dari bidang pendidikan, kemudian bisnis, bahkan dari segi kecantikan, atau mungkin teman-teman semua tahu Sari Beauty Care yang ada di depan Uniga. Nah, itu merupakan salah satu talent yang nanti kita akan up, kemudian kita akan lihat beberapa keilmuan. Kalau kemarin mungkin, kalau boleh di-spill, temanya itu Grow and Glow. Jadi, cantik dari dalam dan luar. Oke. Jadi nanti sama Bunda Devia yang nanti akan menyampaikan di tanggal 27 insya Allah. Kemudian ada talk show yang nanti akan disampaikan oleh influencer juga di hari Jumat, di hari Minggu di tanggal 28. Nah teman-teman semua, ada 2 lomba juga yang ada diadakan. Pertama lomba tahfidz, kemudian lomba nasyid. Cuman lomba tahfidnya untuk kategori juz 30, 29, dan juz 1. Untuk lomba nasyidnya hanya untuk kategori solo. Jadi nanti di akhir kegiatan ada tablik akbar. Nah nanti teman-teman semua pantengin terus IG kita buat siapa sih ustadz ataupun ustadzah yang nanti akan hadir di tanggal 28 Januari. Insyaallah. Oke. Untuk lombanya nih Kang, tadi kan ada tahfidz sama nasyid ya. Yeah. Kriteria untuk tahfidz barangkali ada teman-teman yang mau ikutan. Okay. Usia dan segala macamnya. Teman-teman semua untuk juz 30 itu kita untuk kategori anak-anak sekolah dasar atau SD atau MI. Yang kedua, untuk juz 29, itu teman-teman semua untuk kategori SMP. Dan juz 1 buat kategori anak-anak SMA. Nah, teman-teman semua tentunya sudah tahu ya, apa kiranya yang harus diutamakan dalam tahfidz. Tentunya yang pertama, fasihnya lisan, ya. Yang kedua, makhraj dan sifatul huruf. Dan yang ketiga, waqaf dan ibtida. Cara berhenti dan cara memulai. Seperti itu. Kalau yang nasyid, satu lagi. Kriterianya? Ya, nasyid, ya, teman-teman semua harus diingat ini hanya buat kategori solo. Yang pertama, ya, tentunya teman-teman semua buat nasyid ada beberapa lagu yang memang sudah ditentukan. Nanti tinggal dipilih mana lagu yang bisa teman-teman semua kuasai. Yang paling penting, yang menjadi kriteria paling utama ialah tentang pelafalan yang fasih tentang lagunya. Yang kedua, tentang intonasi yang jelas. Seperti itu. Kalau usianya ke yang nasyid? Kalau buat yang nasyid, itu rank usianya untuk kategori 11 sampai dengan 16 tahun. Jadi usia SMA. SMA SMP berarti ya, 11 sampai 16 itu SMA SMP. Ya, jadi sekali lagi bagi teman-teman mungkin yang mau ikutan acara tersebut, nasyid, kemudian tahfidz, dan nanti ikut talk show, lebih lengkapnya mungkin bisa DM ke Wan Umah ya? Bisa Wan Umah Garut atau Anissa Community Garut. Jadi saya rasa ini jangan sampai kelewatan, acaranya bagus gitu ya. Ada pendaftarannya nggak nih biayanya atau free? Untuk pendaftaran mengenai program IP secara umum itu tidak ada biaya, tetapi untuk lomba ada. Nanti teman-teman semua jangan terlewatkan, kepoin aja IG kita di Wan Umah Garut dan Anissa Community Garut buat info-info tentang perlombaan atau tentang IP secara menyeluruh. Jadi ini saya rasa acaranya bagus gitu ya, untuk istilahnya mengajak teman-teman untuk selalu berkegiatan positif ya. Baik,
Kang Ripa, saya rasa beberapa acara sudah jelas ya di sana. Adapun nanti teman-teman yang masih penasaran, ada pertanyaan bisa DM ke One Uma atau ke Anisya Community Garut ya. Oke. Baik Kang, saya ingin lanjut ke harapan besar Kang Ripal untuk baik itu One Uma ataupun dengan Anisya Community. Harapan besar ke depannya akan seperti apa? Harapan besar kita teruntuk tahun depan, tahun 2024. Yang pertama, kita ingin lebih dakwah di dalam bidang media ya, baik media sosial maupun media yang dalam tanda kutip bisa dilihat oleh orang lain. Karena hari ini teman-teman semua media sosial kayak misalkan YouTube, IG ataupun jejaring sosial yang lainnya sangat menjadi pengaruh. Karena dengan scroll ya ataupun dengan repost beberapa postingan itu menjadi, kalau tadi di tema Tabligh Akbar, menjadi iman kita lebih bertambah. Itu. Yang kedua, teman-teman semua, kita lebih ingin diterima oleh khalayak ramai. Dalam hal ini dari mulai anak-anak, ibu-ibu, anak muda, bahkan lebih luas lagi bisa menerima kita dengan program-program yang insya Allah nanti di tahun 2024 akan kita laksanakan insya Allah. Oke. Kalau misalkan ini ada teman-teman yang mau masuk ya ke komunitas ini, gimana caranya Kang Ripa? Oke, teman-teman semua, untuk agar ikut kegiatan-kegiatan atau bergabung tentunya tidak bisa langsung ya, tetapi teman-teman semua bisa ikut beberapa kegiatan terlebih dahulu, kayak misalkan ikut menjadi volunteer atau misalkan yang kecil-kecil misalkan ikut kegiatan sharing sessionnya atau tabligh akbarnya. Dengan beberapa kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah teman-teman semua akan tahu mengenai profil One Uma, dan nanti di kegiatan-kegiatan volunteer yang buka volunteer, teman-teman semua bisa bergabung di kepengurusan di tahun berikutnya di One Uma Chapter Garut. Kalau dari sekian beberapa kegiatan yang sudah Kang Ripa laksanakan ya, kan udah beberapa tahun di One Uma, kira-kira program yang paling menarik menurut Kang Ripal atau misalkan yang paling inget terus gitu, yang mana tuh menurut Kang Ripa? Kalau menurut pribadi ialah program yang konsisten diadakan di pekan pertama, yaitu program Menuang Asa. Ini programnya kayak bukan talk show sih, lebih kepada sharing session. Nanti tema-tema yang akan dibahas juga tema-tema yang hari ini viral, misalkan tentang kesehatan mental. Karena tempatnya juga gak di masjid teman-teman, di tempat terbuka kayak misalkan di kafe ataupun misalkan kayak objek wisata. Karena hari ini buat teman-teman anak-anak muda, kadangkala kalau misalkan tempatnya di masjid, bosen, boring, dan lain sebagainya dengan alasan-alasan yang memang kalau menurut saya sih masih bisa diterima. Jadi buat mengajak teman-teman semua yang dalam tanda kutip ke masjidnya masih jarang. Itu sih yang sering saya dawamkan dan untuk materi-materinya masih ingat gitu. Jadi hari ini juga diamalkan ilmu-ilmunya. Oke Kang Ripal, mungkin ada pernyataan dari Kang Ripal supaya teman-teman bisa ikut One Uma, gimana nih? Yang pertama, teman-teman semua, ikuti terus kegiatan kita dengan melihat akun kita di IG. Nanti ada beberapa kegiatan yang teman-teman semua bisa bergabung. Kayak hari ini misalkan contoh ikut kegiatan Tabligh Akbar ataupun ikut kegiatan di IPES. Nah, yang kedua, teman-teman semua ikuti kegiatan yang nanti akan ada open volunteer atau open panitia buat kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena nanti teman-teman semua banyak ataupun dalam 1 tahun ada beberapa kali untuk open volunteer. Nah, teman-teman semua jangan lewatkan, biar teman-teman semua ikut kegiatan kita dan nanti teman-teman akan merasakan manfaat, kemudian jaringan relasi yang lebih luas agar teman-teman semua dalam ilmu, kemudian dalam lebih jauhnya karir bisa menunjang teman-teman semua. Iman, ilmu, dan amal ya? Iya. Ya oke, sesuai dengan logo ya. Oke, baik. Kang Ripal, biasanya kan dalam sebuah organisasi ada beberapa tantangan ya. Biasanya tantangan apa nih yang dihadapi oleh Kang Ripal ketika menghadapi ataupun menjalankan One Uma ini? Teman-teman semua dalam bidang dakwah khususnya, karena kita tidak hanya fokus di bidang dakwah, yang paling sangat penting itu ialah kontribusi yang laki-laki atau yang ikhwan. Karena kalau kita lihat dalam misalkan contoh pendidikan atau kajian, bahkan mungkin tabligh akbar, itu persenan laki-laki dan perempuan sangat timpang. Kalau misalkan wanita misalkan 100 orang, yang laki-laki cuma 10, bahkan mungkin kurang dari 10. Tantangannya teman-teman semua pada hari ini, kita fokus mengajak para ikhwan atau para laki-laki agar ikut kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Karena kalau kita atau kalau teman-teman lihat,
di Aum atau di IG kita itu banyak program-program yang menunjang agar para laki-laki, para ikhwan biar hadir dalam kegiatan kita, karena kalau kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang negatif yang ya anak-anak misalkan SMA ataupun anak-anak kuliah yang mereka geluti. Makanya supaya mengantar itu semua, kita perlu ada kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi wadah buat mereka. Karena untuk program 2024 khususnya, kita lebih fokus kepada anak-anak ataupun bisa dikatakan remaja ataupun mahasiswa. Gitu. Oke, jadi nih laki-laki nih ya, Iya. saya juga malu juga nih dengerin bahwa persenannya jauh banget Jauh ya, banget, timpang betul. banget ya. Jadi nih laki-laki istilahnya, apalagi laki-laki kan dalam sebuah keluarga jadi imam ya. Ada pomon. Jadi imam dalam keluarga. Ya mudah-mudahan ya kita selalu optimis ke depannya nih kita bisa istilahnya laki-laki semakin banyak ya, kemudian ya melakukan berbagai kegiatan positif lainnya ya. Kang Ripal, saya pengen lanjut mungkin pertanyaan mengenai kependidikan nih Kang Ripal kalau boleh ya. Gimana sih Kang Ripal memandang, karena kan ini One Ummah ada juga salah satu programnya adalah ya aware terhadap kependidikan ya. Gimana sih Kang Ripal melihat pendidikan Indonesia secara keseluruhan nih? Yang pertama, teman-teman semua, yang saya rasakan, karena saya juga salah satu penggelut di bidang pendidikan, terutama buat kesejahteraan guru hari ini memang dalam tanda kutip masih belum menunjang. Karena kalau kita tahu, maaf, mungkin bahasa saya agak ini ya, karena dalam hal ini biaya kuliah itu kan kalau secara pribadi ataupun secara beasiswa itu sangat membutuhkan perjuangan, karena guru juga nanti perlu effort ataupun perlu dalam hal ini prestasinya, misalkan dalam hal ini dalam kuliah harus diapresiasi. Makanya dalam hal ini agar para guru fokus ke kegiatan pendidikannya atau lebih mengajar ya, kita juga harus memperhatikan tentang kesejahteraan guru. Karena hari ini Pak, yang saya lihat guru-guru itu lebih fokus ke program yang P3K gitu. Karena kemudian juga yang hari ini mengajarnya menjadi lebih fokus untuk kesejahteraannya pribadi dulu, tidak mengutamakan anak-anak ataupun para muridnya. Seperti itu. Ya, ini pendapat Kang Ripal dan saya pun udah beberapa kali ngobrol ya. Dan pertanyaan itu sering saya sampaikan ke beberapa orang dari beberapa jenjang umur ya. Hampir sama, kesejahteraan berarti kita masih belum ya. Belum. Ya mudah-mudahan tahun depan kita ada harapan baru ya. Karena tadi Kang Ripal sampaikan juga, jangankan untuk mengajar kalau misalkan masalah perut belum selesai. Betul. Jadi kan ini emang masalah perut kan harus utama kan ya. Itu kan istilahnya bensin untuk mengajar. Harapan Kang Ripal nih untuk pendidikan nih. Kita berangan-angan saja ya, bermimpi lah. Misalkan Kang Ripal jadi Menteri Pendidikan misalkan. Amin. Apa tahapan awal yang akan Kang Ripal laksanakan? Selain tadi kesejahteraan. Yang pertama yang harus kita lihat, teman-teman semua, kita lihat secara menyeluruh. Yang pertama dalam bidang lebih luasnya itu hal-hal yang menunjang tentang pendidikan. Contoh misalkan apa-apa yang ada di kelas, kemudian apa-apa yang bisa menunjang kegiatan belajar lebih efektif. Karena hari ini secara face to face hanya sebagai yang pertama misalkan meja, kemudian whiteboard di depan. Nanti biar menunjang kita perlu misalkan contoh pakai screen atau pakai Infocus biar murid-murid kita ataupun para santri lebih fokus, bahkan mungkin lebih semangat dalam belajar. Karena hari ini tidak monoton ya dalam belajar. Karena kalau misalkan monoton ataupun boring, pembawaan gurunya maka berimbas kepada murid-muridnya tidak semangat. Kayak gitu. Jadi ketimpangan fasilitas. Iya, betul. Ya. Karena ini juga sama problemnya bahwa di kota dan di desa terutama ya, betul. Fasilitas itu masih timpang. Ya mudah-mudahan, saya selalu optimis sih Kang Ripal kalau memandang ya. Ya mudah-mudahan selalu tiap tahun gitu ya, selalu ya ini mudah-mudahan ada kebijakan baru yang istilahnya bisa mensejahterakan. Apalagi guru ya. Guru ini kan istilahnya menciptakan beberapa istilahnya penerus bangsa yang lebih kuat. Betul. Makanya ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu sudah dihapus kan. Sekarang sudah nggak boleh tuh dipakai lagi pahlawan tanpa tanda jasa. Karena pada faktanya nggak seperti itu gitu ya. Oke.
selanjutnya Kang Ripal, saya ingin tahu harapan Kang Ripal mengenai literasi. Gimana nih? Yang pertama teman-teman semua, kita bisa menyampaikan apa-apa pikiran kita, kemudian bisa menyampaikan apa-apa yang kita rasakan itu dengan literasi. Karena kalau kita tidak membaca, dalam hal ini bukan hanya membaca secara buku tekstual, tapi hari ini kita dituntut untuk membaca secara menyeluruh atau lebih kepada faktual. Karena kalau hanya membaca secara tekstual, kita tidak akan tahu bagaimana kondisi kita. Karena hari ini banyak kegiatan ataupun dalam hal ini misalkan fokus di HP, membaca misalkan artikel ataupun berita-berita, padahal tetangganya mungkin dalam tanda kutip butuh uluran tangan kita. Karena dalam hal ini, ya literasi, kalau boleh saya sampaikan, kita jangan hanya fokus di teks, kita harus lebih menyeluruh, menyentuh apa-apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya misalkan, contoh misalkan ketika kita senang membaca, misalkan, kemudian ada jemuran tetangga yang misalkan belum kejahit, misalkannya, hujan, nah, baiknya kita angkat dulu, karena kan misalkan tidak ada orang, kita kemudian lanjutkan, seperti itu. Karena hari ini mungkin literasinya lebih fokus kepada diri pribadi, tidak menyentuh kepentingan atau misalkan kemaslahatan orang lain. Oke. Seperti itu. Ya, saya rasa ini keren juga, jadi literasi secara keseluruhan tidak hanya mungkin masalah sendiri-sendiri, tapi secara umum ya, tetangga ya, betul. Baik, Kang Ripal, saya ingin lanjut ke pertanyaan mengenai generasi emas nih, ya. Yang mana sekarang ini banyak sekali digaungkan bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia, katanya ya. Seoptimis apa Kang Ripal memandang 2045 nanti? Iya. 2024 kita goalsnya Indonesia emas. Tapi saya boleh beranjak mungkin ke lingkup yang lebih kecil di Garut. Yang pertama, saya berangan-angan atau bercita-cita di Garut itu sudah ada media dakwah dalam ini bukan hanya fokus di dalam media dakwah, tapi di bidang pendidikan, kemudian bidang bisnis, bahkan lebih luas ke bidang-bidang yang menjadi sarana agar UMKM semuanya menjadi sarana agar kita terpenuhi kebutuhan pribadi. Yang kedua, teman-teman semua, saya berangan-angan di Garut itu nanti ada yang memang fokus untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Bukan hanya komunitas, tapi menjadi salah satu, kalau boleh mungkin, undang-undang yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalkan, dalam setiap komunitas dakwah, pemerintah support. Yeah. Karena hari ini mungkin belum ya. Maka saya optimis di tahun 2024, dakwah yang basisnya lebih luas bisa diterima oleh masyarakat, bahkan bisa didukung oleh pemerintah. Oke. Jadi ini menjadi tugas bersama ya. Iya, jadi tidak hanya pribadi, tapi kebijakan, kemudian pemerintah juga ya ikut membantu lah untuk program yang lebih baik ya. Baik. Selanjutnya Kang Ripal, kita kan dari primary English ya. Mungkin kita ingin meminta pendapat juga ke Kang Ripal. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Kang Ripal? Teman-teman semua, kita belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, bahkan tingkat kuliah. Baik dalam percakapan ataupun misalkan dalam tulisan. Ini membuktikan bahwasanya bahasa Inggris sangat penting. Karena kita lihat dalam bermedia sosial, kita berinteraksi dengan orang lain itu sudah memaklumi dengan bahasa Inggris. Bahkan ada bahasa-bahasa serapan yang menjadi bahasa Indonesia. Betul. Contoh misalkan kalau di anak-anak SMA mah boring, bosan itu sudah menjadi bahasa pribadi. Kemudian misalkan kolaborasi dan sebagainya. Makanya untuk bahasa Inggris sendiri itu sangat penting sekali teman-teman semua. Kita bisa bercakap-cakap dengan orang luar, kemudian dalam kegiatan bahkan dalam pendidikan itu sudah menjadi keharusan. Karena hari ini banyak sekali bahasa serapan dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak tahu maknanya, nanti mungkin akan lebih atau tidak paham dengan apa-apa yang disampaikan oleh misalkan guru ataupun dosen ataupun misalkan para yang lagi misalkan ceramah ataupun mubalik ya. Dalam hal ini teman-teman semua sangat penting sekali karena kalau kita tidak tahu bahasa-bahasa Inggris yang sering didawamkan, yang sering dibicarakan, mungkin teman-teman semua kalau didengarkan dari beberapa podcast atau beberapa obrolan ada beberapa kalimat atau kata yang ada dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, jadi ya mungkin harapan besarnya juga nanti tidak menutup kemungkinan ada seorang dai yang ceramahnya pakai bahasa Inggris. Iya, betul sekali. Ya, jadi sehingga dakwahnya tidak hanya untuk
orang Indonesia itu kan bisa meluas ya. Di sosial media misalkan bikin sebuah konten pakai bahasa Inggris, dakwahnya itu kan bisa dikonsumsi oleh seluruh dunia, bisa lebih besar lagi ya. Betul, Baik Kang Ripal, ini terima kasih banyak sekali nih untuk waktunya ya hari ini. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak lagi, cuman ini masalah waktu ya. Ini pertanyaan terakhir dari kami Kang Ripal. Mungkin ada harapan Kang Ripal ataupun mungkin pesan bagi teman sekaligus closing statement. Silakan. Sebagai salah satu penyemangat saya dalam berkegiatan ialah kaul yang senantiasa didawamkan oleh Nabi Muhammad, yaitu sebaik-baik kita ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena komunitas ataupun dalam instansi lembaga itu pasti menebar kemanfaatan. Jadi dimanapun kita berada, kita memberikan manfaat bagi seluruh atau yang terkecil buat diri kita pribadi atau untuk keluarga. Baik Kang Ripal, terima kasih banyak nih untuk waktunya ya. Harapannya saya juga sama, semoga ini One Ummah tadi menjadi salah satu media di Garut ya, yang istilahnya selalu konsisten memberikan dan mengajak hal-hal positif ya untuk remaja, dewasa ataupun yang seluruhnya lah umat ya. Dan semoga ini istilahnya semakin besar lagi. Tadi ya para laki-laki juga nih. Jadi jangan timpang lagi nanti kalau ada acara ya mudah-mudahan ya minimal naik 50-50 lah. Minimal. Kalau tadi ada 1.500 tablik akbarnya, mungkin nanti bisa 750 laki-laki, 750 yang perempuannya ya. Lancar terus ya untuk kegiatannya ya. Terima kasih Kang Ripal. Baik teman-teman, itulah Kang Ripal dari One Ummah Chapter Garut. Terima kasih.